Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim. Saya merupakan mahasiswa kelas P Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Sebagai pengganti UTS atau ulangan tengah semester pada mata kuliah dasar akuntansi yang diampu oleh Dr. Arif Setiawan, Eskom MCS MTA, saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi pada kasus salon Elisa. Sebelumnya saya akan membuka lembar kerja Excel saya yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi saya sudah mengerjakan dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Maret 2021, 6 bulan. Sebelum saya menjelaskan, saya akan split terlebih dahulu. Jadi pada bulan Oktober 2020 Elisa membuka salon dengan modal harta Elisa sebesar 10 juta. Jadi pada kas kita tulis 10 juta, piutang 0, utang 0, modalnya juga 10 juta. Lalu pada tanggal 12 Oktober Elisa berutang pada bank senilai 1 juta. Kepada kas kita tambahkan 1 juta, piutang 0, utang tambahkan 1 juta, modalnya 0. Jadi saldonya 10 juta ditambah 1 juta, jadi 11 juta, piutang 0, utangnya bertambah 1 juta, modalnya tetap 10 juta. Pada tanggal 13 Oktober, Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 600.000. Jadi pada kas kita tambahkan 600.000, piutang 0, utang 0, modalnya juga tambahkan 600.000. Jadi saldonya menjadi 11 juta ditambah 600, jadi 11.600.000, piutang tetap 0, utang tetap 1 juta, modal 10 juta ditambahkan 600.000, jadi 10.600.000. Pada tanggal 14 Oktober Elisa memberi jasa rias kredit atau dia meminjami uang pada temannya. Jadi pada kas 0, piutang jadi bertambah 2 juta, utang 0, modalnya juga ditambahkan 2 juta. Jadi saldonya pada kas tetap 11.600.000, piutang menjadi 2 juta, utang tetap 1 juta, modal ditambahkan jadinya 12.600.000. Pada tanggal 15 Oktober Elisa menggaji karyawan senilai 100.000. Jadi pada kas kita kurangi 100.000, piutang 0, utang juga 0, modalnya kita kurangi 100.000. Jadi saldonya jadi 11.500.000 pada kas, piutang 2 juta tetap, utang tetap 1 juta, modal dikurangi jadi 12.500.000. Pada tanggal 16 Oktobernya Elisa melakukan penarikan uang senilai 200.000. Jadi pada kas kita kurangi 200.000, piutang 0, utang juga 0, modal juga kita kurangi 200.000. Jadi saldo akhir pada bulan Oktober 2020 pada kas senilai 11.300.000, piutang 2 juta, utang 1 juta, modal 12.300.000. Lalu saldo harta Elisa pada bulan Oktober 2020 pada penjumlahan kas dan piutang menjadi 13.300.000 dan saldo Elisa dari utang plus modal juga 13.300.000. Jadi pada bulan pertama saldonya balance. Lalu pada bulan kedua atau bulan November 2020
Elisa juga menerima jasa rias tunai atau keuntungan sebesar 10 juta. Kasnya kita tulis 10 juta, piutang 0, utang 0, dan modal 10 juta. Ini saldo sebelumnya pada bulan Oktober. Lalu saldonya setelah menerima keuntungan menjadi 21.300.000 pada kas. Pada piutang 2 juta, pada utang 1 juta, modal 22.300.000. Pada tanggal 5 Novembernya Elisa mengangsur bank senilai 500.000. Jadi pada kas kita kurangi 500.000, pada piutang 0, utang kurangi 500.000, modal 0. Jadi saldonya menjadi 20.800.000 pada kas, 2 juta pada piutang, 500 pada utang, dan 22.300.000 pada modal. Lalu pada tanggal 9 November, Elisa belanja alat rias secara kredit sebesar 3.200.000. Jadi pada kas kita tambahkan 3.200.000, piutang 0, utang ditambahkan 3.200.000, modal 0. Jadi saldonya menjadi 24 juta pada kas, 2 juta pada piutang, 3.700.000 pada utang, dan 22.300.000 pada modal. Lalu pada 13 November 2020, Elisa belanja cermin dan sofa baru sebesar 1 juta. Pada kas kita kurangi 1 juta, piutang 0, utang 0, dan modal kurangi juga 1 juta. Jadi saldonya menjadi 23 juta pada kas, 2 juta pada piutang, 3.700.000 pada utang, 21.300.000 pada modal. Lalu pada tanggal 16 November, Elisa memberikan pinjaman lagi atau jasa rias kredit sebesar 3.500.000. Pada kas 0, piutang tambahkan 3.500.000, utang 0, dan modal tambahkan juga 3.500.000. Lalu saldonya menjadi 23 juta pada kas, 5.500.000 pada piutang, 3.700.000 pada utang, dan 24.800.000 pada modal. Lalu pada tanggal 18 Novembernya, Elisa melakukan perbaikan pintu salon karena rusak dan mengeluarkan uang sebesar 500.000 untuk reparasi. Jadi pada kas kita kurangi 500.000, piutang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 500.000. Jadi saldonya setelah perbaikan pintu menjadi 22.500.000 pada kas, 5.500.000 pada piutang, 3.700.000 pada utang, dan 24.300.000 pada modal. Pada tanggal 23 Novembernya, Elisa meminta bantuan promosi pada influencer di TikTok dan Instagram dan mengeluarkan uang 300.000. Jadi pada kas kita kurangi 300.000, pada piutang 0, pada utang 0, pada modal juga kita kurangi 300.000. Jadi saldo setelah promosi adalah 22.200.000 pada kas, 5.500.000 pada piutang, 3.700.000 pada utang, 24 juta pada modal. Lalu pada tanggal 26 Novembernya, Elisa membayar tagihan listrik dan air sebesar 500.000. Jadi pada kas kita juga kurangi 500.000, piutang 0, utang juga 0, modalnya kita kurangi juga 500.000. Jadi saldo setelah membayar listrik dan air adalah 21.700.000 pada kas, piutangnya 5.500.000, utangnya 3.700.000, modalnya 23.500.000. Pada tanggal 30 November 2020, Elisa menggaji 2 karyawan yang masing-masing karyawan mendapatkan gaji 2 juta. Jadi Elisa mengeluarkan uang 4 juta untuk menggaji 2 karyawan. Jadi pada kas kita kurangi 4 juta.
pada piutang 0, pada utang 0, pada modal juga kita kurangi 4 juta. Jadi saldo akhir pada bulan kedua atau bulan November 2020 adalah 17.700.000 pada kas, lalu 5.500.000 pada piutang, 3.700.000 pada utang, dan 19.500.000 pada modal. Lalu saldo akhir hartanya Elisa adalah 23.200.000 dan saldo akhir utang plus modal Elisa adalah 23.200.000. Jadi ini juga balance. Lalu pada bulan ketiga atau bulan Desember 2020, Elisa menerima jasa rias tunai pada tanggal 2 Desember 2020 sebesar 17 juta. Jadi pada kas kita tambahkan 17 juta, piutang juga, piutang 0, utang 0, modal juga 17 juta. Jadi saldonya menjadi 34.700.000 hasil penjumlahan dari 17 juta dan saldo bulan sebelumnya. Lalu 5.500.000 tetap pada piutang, 3.700.000 tetap pada utang, modal ditambahkan menjadi 36.500.000. Lalu pada 7 Desember 2020 Elisa mengangsur bank sebesar 1 juta. Jadi pada kas kita kurangi 1 juta, pada piutang 0, pada utang kita kurangi 1 juta, pada modal 0. Jadi saldonya pada kas 34.700.000 kurangi 1 juta jadi 33.700.000. Piutangnya tetap 5.500.000, utangnya dikurangi dari 3.700.000 kurangi 1 juta menjadi 2.700.000. Pada modalnya tetap 36.500.000. Pada tanggal 11 Desember 2020, Elisa memasang reklame pada salonnya yang menghabiskan dana 2 juta. Jadi pada kas kita kurangi 2 juta. Piutang 0, utang 0, dan modalnya kita kurangi juga 2 juta. Jadi saldo setelah pasang reklame adalah 31.700.000 pada kas, 5.500.000 tetap pada piutang, 2.700.000 tetap pada utang, dan modalnya dari 36.500.000 kurangi 2 juta menjadi 34.500.000 pada modal. Lalu pada tanggal 14 Desember 2020 Elisa membeli hair dryer baru senilai 250.000. Jadi pada kas kita kurangi 250.000, pada piutang tetap 0, utang 0, dan modal kita kurangi juga 250.000. Jadi saldo setelah membeli hair dryer baru pada kas ialah 31.450.000, piutang 5.500.000, utang 2.700.000, dan modal 34.250.000. Lalu pada tanggal 18 Desembernya Elisa mengangsur bank lagi senilai 1.700.000. Jadi pada kas kita kurangi 1.700.000, pada piutang 0, pada utang kita juga kurangi 1.700.000, pada modal 0. Jadi saldo setelah mengangsur bank adalah 29.750.000 pada kas, 5.500.000 pada piutang, 1 juta pada utang, dan modalnya tetap 34.250.000. Pada tanggal 21 Desember Elisa menerima pembayaran jasa rias kredit, atau dia menerima untung dari apa yang diinvestasikannya atau yang berhutang pada dia mengembalikan uangnya. Jadi ini uang mukanya sebesar 1.500.000. Jadi pada kas kita tambahkan 1.500.000, pada piutang kita kurangi 1.500.000, pada utang 0, pada modal juga 0. Jadi saldonya menjadi 31.250.000 pada kas, 4 juta pada piutang, 1 juta tetap pada utang,
modalnya juga tetap 34.250.000. Lalu pada tanggal 24 Desember 2020 Elisa membayar tagihan listrik dan air senilai 500.000. Jadi pada kas kita kurangi juga 500.000, piutang tetap 0, utang juga 0, modal kita kurangi juga 500.000. Jadi saldonya setelah membayar listrik adalah 30.750.000 pada kas, 4 juta pada piutang, 1 juta pada utang, 33.750.000 pada modal. Lalu pada tanggal 28 Desember 2020 Pak Santoso memberikan modal sebesar 10 juta dengan perjanjian bagi hasil senilai 5% untuk Pak Santoso. Jadi pada kas kita tambahkan 10 juta, piutang 0, utang 0, pada modal juga kita tambahkan 10 juta. Jadi saldo kas menjadi 40.750.000, piutang menjadi 4 juta tetap, utang 1 juta tetap, dan modal jadi 43.750.000. Dari 33.750.000 ditambahkan penanaman modal sebesar 10 juta oleh Pak Santoso. Pada tanggal 30 Desember 2020 Elisa menggaji karyawan 2 orang. Sebesar 4 juta. Jadi pada kas kita kurangi 4 juta, pada piutang 0, pada utang 0, lalu pada modal kita kurangi 4 juta. Jadi saldo pada bulan ketiga kas Elisa sebesar 36.750.000, piutang 4 juta, utang 1 juta, modal 39.750.000. Jadi saldo harta Elisa menjadi 40.750.000 dan saldo utang plus modal salon Elisa juga 40.750.000. Jadi ini juga balance pada bulan ketiga. Lalu pada bulan keempatnya memasuki awal tahun Januari 2021, pada tanggal 3 Januari 2021 Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 20 juta. Jadi pada kas kita tambahkan 20 juta, piutang 0, utang juga 0, modal juga tambahkan 20 juta. Saldonya menjadi 56.750.000 pada kas, piutangnya menjadi 4 juta, utangnya 1 juta, dan modalnya 59.750.000. Pada 7 Januari 2021 Elisa mendapatkan pembayaran jasa rias kredit, atau tadi yang hutang membayar pada Elisa sebesar 2 juta. Jadi pada kas kita tambahkan 2 juta, pada piutang kita kurangi 2 juta, pada utang 0, pada modal juga 0. Jadi saldonya menjadi 58.750.000 pada kas, piutang menjadi 2 juta, utang tetap, utangnya 1 juta tetap, dan modalnya 59.750.000 tetap. Pada tanggal 9 Januarinya Elisa mengangsur bank sebesar 1 juta. Jadi pada kas kita kurangi 1 juta, utang 0, utangnya juga kita kurangi 1 juta, modalnya juga 0. Jadi saldonya menjadi 57.750.000, piutangnya menjadi 2 juta, utangnya lunas 0, dan modalnya 59.750.000. Lalu 12 Januari 2021 Elisa membeli AC senilai 750.000. Kasnya kurangi 750.000, piutangnya 0, utangnya 0, dan modalnya kurangi 750.000. Saldonya menjadi 57 juta pada kas,
2 juta pada piutang, 0 pada hutang, dan 59 juta pada modal. Lalu pada tanggal 14 Januari 2021, Elisa membeli lagi unit kursi keramas senilai 1.250.000. Jadi pada kas kita kurangi 1.250.000. Pada piutang 0, pada utang 0, dan modalnya kita kurangi 1.250.000. Jadi saldonya menjadi 55.750.000 pada kas, 2 juta pada piutang tetap, 0 pada utang, dan 57.750.000 pada modal. Pada tanggal 17 Januarinya, Elisa membeli motor bekas secara cash senilai 7.750.000. Jadi pada kas kita kurangi 7.750.000, piutang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 7.750.000. Jadi saldonya menjadi 48 juta, piutangnya 2 juta, utangnya 0, modalnya 50 juta. Lalu pada tanggal 21 Januari sesuai perjanjian, Elisa memberikan profit bagi hasil senilai 5% pada Pak Santoso. Jadi 1 juta ini 5%-nya dari jasa rias tunai atau keuntungan Elisa. Pada kas kita kurangi 1 juta, piutang 0, utang 0, modal kita kurangi 1 juta. Jadi saldonya menjadi 47 juta pada kas, 2 juta pada piutang, 0 pada utang, 49 juta pada modal. Lalu pada tanggal 25 Januari 2021, Elisa membayar tagihan listrik dan air senilai 500.000. Jadi pada kas kita kurangi 500.000, piutangnya 0, utangnya juga 0, modalnya kita kurangi 500.000. Jadi saldonya menjadi 46.500.000 pada kas, piutangnya tetap 2 juta, utangnya tetap 0, modalnya kita kurangi jadi 48.500.000. Jadi pada tanggal 28 Januari Elisa juga membeli atau belanja alat rias namun cara kredit. Jadi pada kas kita tulis senilai 2 juta, piutang 0, utang juga kita tambahkan 2 juta, modal 0. Jadi saldonya menjadi 48.500.000 pada kas, piutangnya menjadi 2 juta tetap, utangnya tambah 2 juta jadi 2 juta, modalnya tetap 48.500.000. Pada tanggal 30 Januarinya Elisa menggaji karyawan, tetap 2 karyawan masing-masing 2 juta, jadi jumlahnya menjadi 4 juta. Pada kas kita kurangi 4 juta, piutang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 4 juta. Jadi saldo akhir bulan pada kas Elisa senilai 44.500.000, piutangnya senilai 2 juta, utangnya juga 2 juta, modalnya 44.500.000. Lalu saldo akhir harta Elisa pada akhir bulan Januari itu sebesar 46.500.000 dan saldo utang plus modal Elisa pada bulan Januari juga 46.500.000. Jadi ini juga balance. Ini bulan keempat dan bulan kelimanya, bulan Februari 2021. Pada tanggal 4 Februari 2021, Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 21.500.000. Jadi pada kas kita tambahkan 21.500.000. Bentar saya kasih kolom dulu. Jadi pada
tanggal 4 Februari Elisa menerima jasa rias tunai sebesar 21.500.000. Lalu pada kas kita tambahkan 21.500.000, pada piutang 0, utang juga 0, modalnya kita kita tambahkan menjadi 21.500.000. Jadi saldonya menjadi 66 juta pada kas, 2 juta pada piutang, 2 juta pada utang, dan 66 juta pada modal. Lalu pada tanggal 8 Februari 2021 Elisa juga mengangsur bank senilai 1 juta. Jadi pada kas kita kurangi 1 juta, piutang tetap 0, utang kurangi 1 juta, modal 0. Jadi saldonya menjadi 65 juta pada kas, 2 juta pada piutang, 1 juta pada utang, dan 66 juta pada modal. Lalu pada tanggal 11 Februari 2021 Elisa promosi Instagram dan membayar selebgram sebesar 300.000. Jadi pada kas kita kurangi 300.000, pada piutang 0, utang juga 0, modalnya juga kita kurangi 300.000. Jadi saldonya menjadi 64.700.000 pada kas, 2 juta pada piutang, 1 juta pada utang, dan 65.700.000 pada modal. Lalu pada tanggal 15 Februarinya Elisa menarik uang senilai 5 juta. Pada kas kita kurangi 5 juta, piutang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 5 juta. Saldonya menjadi 59.700.000 pada kas, pada piutang 2 juta, pada utang 1 juta, pada modal 60.700.000. Pada tanggal 18 Februarinya Elisa memperbaiki papan nama salon dan menghabiskan dana 200.000. Jadi pada kas kita kurangi 200.000, pada piutang 0, utang juga 0, modal juga kita kurangi 200.000. Jadi saldonya menjadi 59.500.000 pada kas, 2 juta pada piutang, 1 juta pada utang, dan 60.500.000 pada modal. Lalu pada tanggal 21 Februarinya sesuai perjanjian dengan Pak Santoso, Elisa memberikan profit bagi hasil 5% dari keuntungannya, yaitu 21.500.000 pada Pak Santoso. Jadi 5% nya dari 21.500.000 adalah 1.075.000. Jadi pada kas kita kurangi 1.075.000, utang 0, utang juga 0, modal kita kurangi. Jadi 1 juta modal kita kurangi senilai 1.075.000. Jadi saldonya menjadi 58.425.000 pada kas, 2 juta pada piutang, 1 juta pada utang, dan 59.425.000 pada modal. Lalu pada tanggal 25 Februari Elisa membayar tagihan listrik dan air senilai 625.000. Jadi pada kas kita kurangi 625.000, piutang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 625.000. Saldonya menjadi 57.800.000 pada kas, 2 juta pada piutang tetap, 1 juta pada utang tetap, dan modalnya 58.800.000. Pada tanggal 26 Februari Elisa belanja lagi alat rias secara kredit. Jadi pada kas kita tambahkan 3.500.000, pada piutang 0, pada utang kita tambahkan 3.500.000, pada modal juga 0. Lalu saldonya menjadi 61.300.000 pada kas, piutangnya tetap 2 juta, utangnya bertambah dari 1 juta ditambahkan 3.500.000 jadi 4.500.000, lalu modalnya tetap 58.800.000. Lalu pada tanggal 28 Februarinya Elisa menggaji 2 karyawan dan masing-masing senilai 2 juta dan dijumlahkan menjadi 4 juta. Pada kas kita kurangi 4 juta, piutang 0, utang 0, modal kita kurangi 4 juta. Jadi saldonya menjadi 57.300.000 pada kas,
piutang tetap 2 juta, utangnya juga tetap 4.500.000, modalnya 54.800.000. Jadi ini adalah saldo pada akhir bulan Februari atau bulan kelima salon Elisa. Jadi saldo harta salon Elisa pada bulan kelima atau bulan Februari senilai 59.300.000, dan saldo utang plus modal Elisa pada bulan Februari atau bulan kelima juga 59.300.000. Jadi ini juga balance. Pada bulan ke-6 atau bulan Maret 2021, Elisa menerima jasa rias tunai atau keuntungan sebesar 21 juta. Ini adalah saldo bulan sebelumnya. Jadi pada kas kita tambahkan 21 juta, piutang 0, utang 0, modal juga 21 juta. Saldonya menjadi 78.300.000 pada kas, 2 juta tetap pada piutang, 4.500.000 tetap pada utang, dan 75.800.000 pada modal. Lalu pada tanggal 7 Maret Elisa mengangsur bank sebesar 2 juta. Pada kas kita kurangi 2 juta, piutang 0, pada utang kita juga kurangi 2 juta, pada modal 0. Jadi saldo setelah mengangsur bank adalah 76.300.000 pada kas, piutang tetap 2 juta, utang berkurang dari 4.500.000 dikurangi 2 juta menjadi 2.500.000 maksud saya. Lalu pada modal tetap 75.800.000. Pada tanggal 12 Maret Elisa meminjami uang lagi sebesar 3 juta. Jadi pada kas 0, pada piutang tambahkan 3 juta, pada utang 0, pada modal juga kita tambahkan 3 juta. Saldonya menjadi 76.300.000 tetap pada kas. Lalu piutang bertambah jadi 5 juta, hasil dari 2 juta tambah 3 juta, utang tetap 2.500.000, modal bertambah dari 75.800.000 tambah 3 juta menjadi 78.800.000. Lalu pada tanggal 14 Maretnya Elisa melakukan servis perawatan AC dan mengeluarkan uang 100.000. Jadi pada kas kita kurangi 100.000, utang 0, piutang 0, utang 0, dan modal kurangi 100.000. Jadi saldonya menjadi 76.200.000 pada kas, piutang tetap 5 juta, utang tetap 2.500.000, modal berkurang menjadi 78.700.000. Pada tanggal 17 Maretnya Elisa menarik uang sebesar 3 juta. Jadi pada kas kita kurangi 3 juta, pada piutang 0, pada utang juga 0, pada modal kita kurangi 3 juta. Jadi saldonya menjadi 73.200.000 pada kas, piutangnya tetap 5 juta, utangnya tetap 2.500.000, modalnya berkurang jadi 75.700.000. Lalu pada tanggal 21 Maret Elisa membagikan profit bagi hasil pada Pak Santoso senilai 5% dari keuntungannya pada bulan Maret sebesar 21 juta. Jadi 5% dari 21 juta adalah 1.050.000. Kasnya berkurang 1.050.000, piutang 0, utang 0, modalnya berkurang sebesar 1.050.000. Lalu saldonya menjadi 72.150.000 pada kas, 5 juta pada piutang tetap, 2.500.000 pada utang tetap, pada modal juga berkurang jadi 74.650.000. Lalu pada tanggal 25 Maret 2021 Elisa membayar tagihan listrik dan air senilai 600.000. Jadi pada kas kita kurangi 600.000, utang 0, utang juga 0, modal kita kurangi 600.000. Jadi saldonya setelah membayar listrik dan air adalah 71.550.000 pada kas, 5 juta tetap pada piutang, 2.500.000 tetap pada utang, pada modal dikurangi jadi 74.050.000. Lalu pada tanggal 28 Maret Elisa menerima pembayaran jasa rias kredit sebesar 2.500.000.
Jadi pada kas kita tambahkan 2.500.000, pada piutang kita kurangi 2.500.000, pada utang 0, pada modal juga 0. Lalu saldonya menjadi 74.050.000 pada kas. Lalu piutang berkurang jadi 2.500.000, utang tetap 2.500.000, modal tetap 74.050.000. Lalu pada tanggal 29 Maret Elisa membeli atau belanja alat rias tunai sebesar 3.550.000. Jadi pada kas kita kurangi 3.550.000, diutang 0, utang 0, pada modal juga kita kurangi 3.550.000. Jadi saldonya menjadi 70.050.000 pada kas, 2.500.000 pada piutang tetap, 2.500.000 pada utang juga tetap, modalnya 70.050.000. Pada tanggal 31 Maret Elisa menggaji 2 karyawan, dia mengeluarkan uang 4 juta. Jadi pada kas kita kurangi 4 juta, piutang 0, utang juga 0, modalnya juga kita kurangi 4 juta. Jadi saldo akhir pada bulan ke-6 atau bulan Maret pada kas salon Elisa menjadi 66.500.000, pada piutang 2.500.000, pada utang 2.500.000, pada modal 66.500.000. Jadi saldo harta Elisa pada bulan ke-6 atau bulan Maret adalah 69 juta. Dan saldo utang plus modal Elisa pada bulan Maret juga 69 juta. Jadi ini juga balance. Terima kasih. Demikian penjelasan persamaan dasar akuntansi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.